Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 6C, mata kuliah keterampilan menulis ilmiah, yang terdiri dari Irfan Fambudi, Muhammad Rizka Jidan, Dewi Aprianti, dan Ayuniarti akan membahas terkait mekanisme penulisan karya ilmiah. Yang kita ketahui bahwa karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis dan peneliti. Tujuannya untuk memberitahukan sesuatu hal yang logis dan sistematis kepada para pembaca. Berikut tahapan mekanisme penulisan karya ilmiah, terdiri dari persiapan, pengumpulan data, pengorganisasian dan pengonsepan, dan yang terakhir pemeriksaan dan penyuntingan konsep. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizka Jidan, saya dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan materi kedua dan materi ketiga, yaitu mekanisme penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan salah satu bentuk karya tulis yang dihasilkan oleh seseorang, baik melalui hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Nah, dalam penulisan karya ilmiah tersebut, kita harus melalui beberapa tahapan. Dalam penyusunan karya ilmiah terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah pengumpulan data, yang ketiga adalah pengorganisasian dan pengonsepan, yang keempat adalah pemeriksaan dan penyuntingan konsep, yang kelima adalah penyajian dan pengetikan. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tahapan persiapan. Dalam tahapan persiapan, hal yang dilakukan adalah pemilihan masalah atau topik dan mempertimbangkannya. Topik masalah adalah pokok pembicaraan. Topik banyak tersedia dan melimpah di sekitar kita. Contohnya misalkan persoalan kemasyarakatan, persoalan teknik, persoalan industri, persoalan hukum, persoalan pariwisata, persoalan kesehatan, perhotelan, lingkungan hidup, sumber daya manusia, itu dan banyak lagi. Itu semua adalah persoalan gitu, adalah topik juga gitu, bisa kita jadikan topik. Nah, hal-hal yang patut dipertimbangkan dengan sesama dalam penyusunan karya ilmiah ada 6, yaitu terkait topik ya. Yang pertama, topik yang dipilih harus berada di sekitar kita, baik di sekitar pengalaman kita maupun di sekitar pengetahuan. Maksudnya adalah hindari topik yang jauh dari diri kita, karena hal itu akan menyulitkan kita ketika kita menggarapnya. Yang kedua adalah topik yang dipilih harus topik yang paling menarik perhatian. Nah, yang ketiga adalah topik yang dipilih terpusat pada suatu segi lingkup yang sempit dan terbatas. Maksudnya adalah hindari pokok masalah yang menyeret kita pada pengumpulan informasi yang beraneka ragam, karena akan membuat kita bingung juga. Yang keempat adalah topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. Maksudnya hindari topik yang bersifat subjektif, seperti kesenangan hati atau angan-angan kita gitu. Yang kelima adalah topik yang dipilih harus kita ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya, walaupun hanya sedikit gitu. Artinya topik yang dipilih itu jangan terlalu baru bagi kita. Yang keenam adalah topik yang dipilih harus memiliki sumber acuan. Maksudnya memiliki bahan kepustakaan yang dapat memberikan informasi tentang pokok masalah yang hendak kita tulis gitu. Karena sumber kepustakaan dapat memberikan informasi tentang pokok-pokok masalah yang hendak kita tulis. Nah, sumber kepustakaan dapat berupa buku, majalah, jurnal, surat kabar, brosur, surat keputusan, situs web, atau undang-undang. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit gitu. Artinya topik yang dipilih itu jangan terlalu baru bagi kita. Yang keenam adalah topik yang dipilih harus memiliki sumber acuan. Maksudnya memiliki bahan kepustakaan yang dapat memberikan informasi tentang pokok masalah yang hendak kita tulis gitu.
karena sumber perpustakaan dapat memberikan informasi tentang pokok-pokok masalah yang hendak kita tulis. Nah, sumber perpustakaan dapat berupa buku, majalah, jurnal, surat kabar, brosur, surat keputusan, situs web, atau undang-undang. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fambudi dari kelompok 4. Materi selanjutnya yang saya akan sampaikan yaitu dalam mekanisme penyusunan karya ilmiah ada teknik pengumpulan data. Langkah pertama yang harus ditempuh dalam pengumpulan data yaitu pertama, seorang peneliti harus mencari informasi terlebih dahulu. Informasi tersebut biasanya dapat didapatkan oleh peneliti dari sumber kepustakaan yang bisa mengenai hal-hal yang ada relevansinya dengan judul tulisan. Langkah yang kedua yaitu informasi yang telah didapatkan dari kepustakaan tersebut biasanya diambil inti atau dari sumber tersebut dan dicatat pada kartu informasi. Yang ketiga, penyusunan dalam menulis karya ilmiah juga dapat dimulai untuk terjun ke lapangan. Namun sebelum terjun ke lapangan, biasanya peneliti itu melakukan sebuah eksperimen. Setelah melakukan eksperimen, peneliti akan melakukan wawancara. Setelah wawancara, peneliti akan melakukan pengamatan. Nah, dari pengamatan tersebut, peneliti dapat mengumpulkan data untuk melakukan penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, yaitu ada pengorganisasian dan pengonsepan. Pada tahap ini, seorang penulis harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengelompokan bahan. Untuk menulis karya ilmiah, seorang peneliti atau penulis perlu mengelompokkan bahan-bahan untuk mengorganisasikan bagian mana yang akan termasuk dalam karya ilmiah. Lalu data yang telah terkumpul akan diseleksi kembali sebelum dikelompokkan. Jadi setelah data terkumpul, maka peneliti akan mengelompokkan sesuai jenis, sifat, ataupun bentuk data. Yang kedua, setelah dikelompokkan, peneliti akan melakukan pengonsepan. Pengonsepan ini dilakukan untuk melakukan penelitian. Pengonsepan karya ilmiah ini dilakukan sesuai dengan urutan dalam kerangka karangan yang ditetapkan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tahap pemeriksaan atau penyuntingan konsep. Nah, di tahap pemeriksaan dan penyuntingan konsep ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama yaitu melengkapi data yang dirasa masih kurang. Itu perlu diperhatikan. Terus yang kedua ada membuat dan mengedit data yang dirasa tidak relevan serta tidak cocok dengan pokok bahasan karya ilmiah. Nah, kalau tidak cocok ya sudah tidak usah dipakai dalam karya ilmiah. Yang ketiga yaitu mengedit setiap kata-kata dalam karya ilmiah untuk menghindari penyajian bahan secara berulang-ulang. Contoh, kamu menggunakan kata aku atau kata dia, terus di paragraf berikutnya kamu ngomong lagi aku dan dia. Itu jangan diulang-ulang kalau di dalam karya ilmiah. Yang keempat yaitu mengedit setiap bahasa yang ada dalam karya ilmiah untuk menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif. Contoh dalam penyusunan, pemilihan kata, terus penyusunan kalimat, penyusunan paragraf maupun penerapan kaidah yang sesuai dengan KBBI atau EYD. Selanjutnya tahap penyajian. Nah, di tahap penyajian ini harus sekali kita perhatikan secara detail. Karena kenapa? Di dalam tahap penyajian ini ada 3 unsur yang dimana segi kerapiannya harus diperhatikan. Yang kedua adalah tata letak unsur-unsur atau format karya ilmiah. Contoh, halaman pembuka, halaman judul, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar gambar, daftar pustaka, dan lain-lain. Itu harus diperhatikan. Titik koma jangan lupa. Terus memiliki standar yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Misalnya standar penulisan kutipan, body note, footnote. Nah, daftar pustaka penggunaan bahasa sesuai dengan bahasa EYD. Jadi di sini kita harus memperhatikan body note-nya. Jadi kalau teman-teman mengutip sebuah karya ilmiah dari orang lain, maka teman-teman harus mencantumkannya ke dalam daftar pustaka. Nah, seperti itu teman-teman presentasi dari kelompok kami mengenai mekanisme penulisan karya ilmiah. Kami dari kelompok 4 mohon undur diri. Semoga teman-teman dapat mengambil sebuah kesimpulan dari presentasi kami kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.